Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Yika Amalia, Faisal Amir, dan Khofiah akan sedikit menjelaskan tentang inovasi pembelajaran kompetensi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung ke subbab yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran kompetensi. Nah, kata pembelajaran merupakan terjemahan dari instruksional yang digunakan dalam dunia pendidikan, yang menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan belajar mengajar. Sedangkan kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan bersikap. Jadi, pembelajaran kompetensi itu merupakan suatu model pembelajaran di mana perencanaan, pelaksanaan, dan penilaiannya itu mengacu pada penguasaan kompetensi. Ya, yang selanjutnya itu ada prinsip pembelajaran kompetensi. Nah, di sini ada beberapa prinsip penting dalam pembelajaran kompetensi. Yang pertama itu ada pembelajaran kompetensi membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Nah, tujuan pengaturan lingkungan ini dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman belajar yang memberi latihan-latihan penggunaan fakta-fakta. Sedangkan struktur kognitifnya itu akan tumbuh dan berkembang manakala siswa memiliki pengalaman belajar. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kompetensi menuntut aktivitas siswa secara penuh untuk mencari dan menemukan sendiri. Kemudian yang kedua itu prinsip pembelajaran kompetensi itu berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Nah, di sini ada 3 tipe. Yang pertama itu ada tipe pengetahuan fisis, pengetahuan sosial, dan tipe pengetahuan logika. Nah, pengetahuan fisis itu adalah pengetahuan akan sifat-sifat fisis dari suatu objek atau kejadian seperti bentuk, besar, kecil, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial itu berhubungan dengan perilaku individu dalam suatu sistem sosial atau hubungan antar manusia yang dapat mempengaruhi interaksi sosial. Contohnya itu seperti pengetahuan tentang aturan, hukum, moral, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada pengetahuan logika. Nah, pengetahuan logika ini berhubungan dengan berpikir matematis, yaitu pengetahuan yang dibentuk berdasarkan pengalaman atau suatu objek dan kejadian tertentu. Selanjutnya itu ada pembelajaran dalam konteks kompetensi harus melibatkan peran lingkungan sosial. Nah, di sini anak akan lebih baik mempelajari pengetahuan logika dan sosialnya itu dari temannya sendiri. Melalui pergaulan dan hubungan sosial, anak akan lebih baik dibandingkan dengan belajar yang menjauhkan dari hubungan sosial. Oleh karena itu, melalui hubungan sosial itulah anak berinteraksi dan berkomunikasi. Dan yang terakhir itu prinsip pembelajaran kompetensi ada pembelajaran melalui KBK diarahkan agar siswa mampu mengatasi setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah. Nah, di sini anak harus memiliki kompetensi akademik, kompetensi okupasional, kompetensi kultural, dan kompetensi temporal. Itu sebabnya makna pembelajaran KBK ini bukan hanya mendorong anak agar mampu menguasai sejumlah materi pelajaran, tetapi bagaimana agar anak itu memiliki sejumlah kompetensi untuk mampu menghadapi rintangan yang muncul. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kompetensi. Yang pertama yaitu adanya suatu prosedur yang direncanakan, dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta adanya kegiatan penggarapan materi tertentu secara khusus, sehingga dapat mencapai tujuan. Yang kedua yaitu adanya batasan waktu untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Yang ketiga yaitu guru berperan sebagai pembimbing yang berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam proses interaksi yang kondusif. Dan yang keempat yaitu membutuhkan adanya komitmen terhadap kedisiplinan sebagai pola tingkah laku yang diatur menurut ketentuan yang ditaati oleh semua pihak. Selanjutnya yaitu perbedaan antara karakteristik pembelajaran kompetensi dan yang bukan pembelajaran kompetensi. Yang pertama yaitu apa yang dipelajari. Adapun dalam pembelajaran kompetensi,
yang menunjukkan sasaran-sasaran belajar yang sudah dirumuskan secara spesifik. Sedangkan yang bukan pembelajaran kompetensi yaitu bahan ajar berupa materi pengetahuan, konsep, prinsip, prosedur yang dimuat dalam buku, handout, atau silabus. Jadi perbedaannya yaitu terletak di mana sasaran-sasaran belajarnya yang sudah dirumuskan atau dirancang yang lebih spesifik, di mana kalau bukan kompetensi itu masih secara umum. Selanjutnya yaitu karakteristik proses pembelajaran. Adapun dalam pembelajaran kompetensi, program pembelajaran yang disusun secara saksama berpusat pada siswa, memuat pengalaman belajar, media dan bahan yang diarahkan pada penguasaan kompetensi. Sedangkan yang bukan kompetensi yaitu menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Jadi dalam proses pembelajaran ini yaitu karakteristik dari pembelajaran kompetensi terlihat jelas bahwa siswa sebagai pusat dalam proses pembelajaran, sedangkan guru yaitu sebagai sumber belajar serta sebagai motivasi siswa dalam belajar. Kemudian yaitu selanjutnya karakteristik waktu belajar. Dalam pembelajaran kompetensi yaitu disediakan waktu yang cukup untuk menguasai kompetensi sebelum pindah ke materi pembelajaran kompetensi lainnya. Sedangkan pembelajaran yang bukan kompetensi yaitu di mana sekelompok siswa dalam periode waktu yang sama mempelajari unit atau topik pembelajaran tertentu. Jadi dalam pembelajaran kompetensi disediakan adanya waktu yang cukup untuk siswa agar siswa dapat menguasai kompetensi yang telah direncanakan di awal. Kemudian yaitu karakteristik yang kedua, kemajuan individu, di mana dalam pembelajaran kompetensi tiap siswa dituntut untuk menguasai setiap informasi atau tugas sesuai dengan standar lapangan dan sebelum dapat menyicil untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sedangkan dalam pembelajaran yang bukan kompetensi, penguasaan didasarkan atas hasil ujian tertulis, tingkat penguasaan menggunakan acuan norma. Jadi di sini terlihat jelas bahwa di mana dalam setiap individu yaitu dituntut untuk menguasai formasi atau tugas maupun dalam bentuk materi ataupun yang lainnya. Jadi ketika peserta didik diberikan tugas oleh pendidik, maka peserta didik tersebut boleh menyelesaikan tugas tersebut dilakukan secara menyicil, tidak sekaligus. Selanjutnya itu ada pengelolaan pembelajaran kompetensi. Ya, menurut Sukmadinata dan Syaudih 2004, berkenaan dengan kemampuan guru dalam mengelola berbagai komponen pembelajaran agar dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien. Maka, dalam pengelolaan pembelajaran kompetensi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya itu ada aspek-aspek pengelolaan pembelajaran, sarana dan sumber belajar, serta pendekatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu aspek-aspek pengelolaan pembelajaran kompetensi. Secara garis besar, aspek-aspek yang perlu diperhatikan guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran meliputi yang pertama, pengelolaan ruang belajar. Ruang belajar merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran berbentuk ruang kelas. Selama berjam-jam, siswa berada di ruang kelas. Selama itu pula terjadi interaksi guru dan siswa. Ruang tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga secara layak dapat melangsungkan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, suasana dan penataan ruang belajar tersebut hendaknya memperhatikan kondisi yang pertama, aksesibilitas, yakni siswa maupun guru mudah menjangkau alat dan sumber belajar. Kedua, mobilitas, yakni siswa dan guru mudah bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ketiga, interaksi, yakni memudahkan terjadinya interaksi antara guru, siswa, dan siswa-siswa. Keempat, variasi kerja siswa, yaitu memungkinkan siswa bekerja secara perorangan atau kelompok. Yang kedua ada pengelolaan siswa. Siswa dalam suatu kelompok kelas biasanya memiliki kemampuan yang beragam, terutama dalam menerima sejumlah pengalaman belajar termasuk di dalamnya materi yang harus dikuasai. Karena itu, guru hendaknya memahami tentang karakteristik siswa dalam kemampuan belajar. Yang ketiga ada pengelolaan kegiatan pembelajaran kompetensi.
Kegiatan belajar siswa perlu dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tingkat kemampuannya. Seorang guru dituntut untuk menciptakan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, sehingga siswa secara optimal mengembangkan kemampuan dirinya dengan berbagai pengalaman belajar. Yang keempat, ada pendekatan kegiatan pembelajaran kompetensi. Pendekatan merupakan langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Paling tidak mencakup 4 aspek. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi secara kualifikasi perubahan perilaku yang diharapkan. Hal ini tentu mengacu pada standar kompetensi maupun pada kompetensi lainnya yang selanjutnya dijabarkan pada sejumlah kemampuan dasar siswa untuk menguasai suatu kompetensi yang dimiliki siswa. Yang kedua, memilih cara pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mencapai standar kompetensi dengan memperhatikan karakteristik siswa sebagai subjek belajar. Termasuk dalam kegiatan ini, memahami tentang modalitas dan gaya belajar siswa secara individual siswa. Yang ketiga, memilih dan menetapkan sejumlah prosedur, metode, dan teknik kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pengalaman belajar yang mesti ditempuh siswa. Dan yang terakhir, menetapkan norma atau kriteria keberhasilan sehingga menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran, terutama menilai kemampuan suatu jenis kompetensi tertentu. Selanjutnya, sarana dan sumber belajar. Sarana merupakan fasilitas yang mempengaruhi secara langsung terhadap keberhasilan siswa dalam kegiatan mencapai tujuan pembelajaran. Sarana yang paling membantu adalah sarana berupa media atau alat peraga. Dalam pembelajaran kompetensi, mestinya guru menggunakan berbagai jenis media pembelajaran disesuaikan dengan pengalaman belajar yang akan ditempuh siswa, sehingga berfungsi dapat memperjelas konsep yang sedang dipelajari. Berkenaan dengan sumber belajar harus sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sumber belajar utama yang dapat dipilih seperti buku, brosur, majalah, surat kabar, poster, lembar informasi, dan lingkungan sekitar. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan budaya. Yang ketiga, model pendekatan pembelajaran kompetensi. Proses pembelajaran berbasis kompetensi merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk menggali potensi dan pengalaman belajar siswa agar mampu memenuhi pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Materi yang dipilih haruslah dapat memberikan kecakapan untuk memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga siswa terhindar dari materi yang tidak menunjang pencapaian kompetensi. Depdiknas pada tahun 2002 menawarkan ke Bapak sekolah untuk melakukan beberapa model pembelajaran kompetensi, yaitu model pembelajaran tematik dan pembelajaran bermakna. Yang pertama, pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang dapat melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran tematik adalah yang pertama, pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama setiap mata pelajaran. Yang kedua, pilihlah tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi tersebut untuk setiap kelas dan semester. Dan yang ketiga, buatlah matrik hubungan kompetensi dasar dengan tema sehingga penyusunan kompetensi dasar pada sebuah mata pelajaran cocok dengan tema yang diusung.
Terakhir, buatlah pemetaan pembelajaran tematik untuk melihat kaitan antara tema dengan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran bermakna. Pembelajaran yang bermakna merupakan kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada kegunaan pengalaman belajar bagi kehidupan nyata siswa. Dalam hal ini, guru dituntut untuk meyakinkan secara realistik tentang suatu pengalaman belajar dengan menekankan pada siswa belajar secara aktif dan dapat memotivasi siswa belajar yang lebih konsentrasi. Beberapa tahapan yang ditawarkan pada pembelajaran bermakna sebagai berikut. Yang pertama, apersepsi. Mengawali pembelajaran, guru biasanya memperhatikan dan melakukan hal-hal berikut. Pelajaran dimulai dengan hal-hal yang diketahui dan dipahami siswa, motivasi siswa ditemukan, dan siswa didorong agar tertarik untuk mengetahui hal-hal yang baru. Yang kedua, eksplorasi. Pengembangan sejumlah pengalaman belajar hendaknya memperhatikan keterampilan yang baru diperkenalkan, kaitkan materi atau pengalaman belajar dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, dan pilihlah metodologi yang tepat dalam meningkatkan penerimaan siswa akan pengalaman baru yang disajikan. Yang ketiga, konsolidasi pembelajaran. Penetapan pengalaman belajar siswa dapat dilakukan dengan cara melibatkan siswa secara aktif dan menafsirkan dan memahami pengalaman atau materi baru. Melibatkan siswa secara aktif dan pemecahan masalah, menekankan pada kaitan antara materi pengalaman baru dengan berbagai aspek kegiatan, kehidupan di dalam lingkungan, dan pilih metodologi yang tepat sehingga pengalaman baru dapat terproses menjadi bagian dari kehidupan siswa sehari-hari. Yang keempat, pembentukan sikap dan perilaku. Proses internalisasi suatu pengalaman baru dapat dilakukan dengan mendorong siswa menerapkan konsep atau pengertian baru yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Membangun sikap dan perilaku baru dalam kehidupan siswa sehari-hari berdasarkan pengalaman belajarnya. Pilihlah metodologi yang tepat agar terjadi perubahan pada sikap dan perilaku siswa menuju perubahan yang lebih aktif. Dan yang kelima, penilaian formatif. Untuk menentukan efektivitas secara keberhasilan proses pembelajaran dapat dilakukan hal-hal berikut. Berkembangkan cara-cara menilai hasil pembelajaran siswa secara variatif. Gunakan hasil penilaian tersebut untuk dapat melihat kelemahan atau kekurangan dan masalah-masalah yang dihadapi baik oleh siswa maupun oleh guru. Dan pilih metodologi penilaian yang paling tepat untuk sesuai dengan tujuan yang dicapai. Ya, sekian penjelasan dari kelompok 11. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.